Silent treatment bukan sekadar marah, ngambek, atau diam biasa. Ini adalah bentuk manipulasi pasif-agresif ketika seseorang memilih diam bukan karena ketidaktahuan, melainkan sebagai ekspresi kekuasaan. Diam dalam situasi ini menjadi bahasa, tetapi bahasa yang tidak memberi ruang dialog. Ini adalah cara untuk menghukum, mengontrol, atau memicu perasaan bersalah tanpa harus berkonflik secara langsung. Dalam konteks psikologis, ini adalah bentuk emotional withholding, yakni penarikan kehadiran emosional secara disengaja. Dalam MBTI terdapat 16 tipe kepribadian yang dikategorikan berdasarkan 4 dimensi utama. Silent treatment tidak sekedar melekat pada satu tipe kepribadian saja, melainkan lebih berkaitan dengan dinamika fungsi kognitif dominan dan mekanisme pertahanan psikologis dari masing-masing tipenya. Yang pertama, tipe-tipe introvert, pengendalian lewat withdraw. Tipe-tipe introvert judging seperti INFJ, INTJ, ISFJ, dan ISTJ memiliki kecenderungan untuk menggunakan silent treatment sebagai bentuk kontrol tertutup mereka. Mereka tidak langsung konfrontatif, tetapi memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan inner harmony atau internal logiknya. Ketika batas personal mereka dilanggar atau emosinya memuncak, mereka bisa shut down secara emosional dan menarik diri secara ekstrim. Ini bukan hanya sebagai perlindungan diri, tetapi juga sebagai bentuk hukuman pasif. Tipe kepribadian INFJ dan INTJ cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang harus ditransendensi atau dikontrol dari jauh. Mereka menggunakan diam sebagai dinding logis atau moralnya. Tipe kepribadian INFJ karena sensitivitas perasaannya dari introverted feeling tersier bisa merasa bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan batinnya. Sedangkan INTJ dengan extraverted thinkingnya sebagai fungsi sekunder bisa menggunakan diam secara strategis sebagai cara untuk menghindari apa yang dianggap irrational confrontation. Dan tipe kepribadian ISFJ dan ISTJ sendiri lebih reaktif terhadap pelanggaran norma atau nilai mereka. Jika mereka merasa tidak dihargai, mereka cenderung menarik diri dengan cara diam yang dingin sebagai bentuk teguran sosial. Yang kedua, tipe-tipe feeling, diam sebagai ekspresi luka atau moral judgment mereka. Tipe-tipe feeling introvert seperti INFP dan ISFP sering menggunakan silent treatment sebagai ekspresi dari emosi terluka yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Mereka sangat sensitif terhadap ketidakharmonisan emosional, tetapi juga tidak menyukai konfrontasi. Untuk itulah mereka akan diam sebagai bentuk protes moral atau luka batin yang dialaminya. Tipe kepribadian INFP dengan introverted feeling, dominannya sangat menjunjung nilai pribadi dan keaslian. Ketika merasa dikhianati, mereka tidak akan menyerang melainkan menarik diri dengan diam yang menyakitkan. Diam mereka bukan pasif-agresif dalam makna yang klasik, tetapi lebih seperti bentuk moral distancing. Sedangkan tipe kepribadian ISFP hampir serupa, tetapi mereka cenderung lebih spontan. Mereka bisa diam sebagai reaksi terhadap luka yang tidak langsung bisa mereka proses, namun tetap ada elemen penolakan dan proteksi diri yang ditunjukkannya. Namun, karena kurang strategis, silent treatment dari feeling dominant introvert biasanya bersifat defensif, bukan ofensif manipulatif. Yang ketiga, tipe thinking extrovert. Mereka adalah tipe yang tidak begitu cenderung menggunakan diam. Tipe-tipe seperti INTJ, ISTJ, INTP, dan ISTP yang memiliki fungsi thinking atau sensing yang kuat dan dominan justru lebih cenderung konfrontatif langsung. Mereka akan lebih suka menyelesaikan konflik secara verbal, logis, atau argumentatif. Dan silent treatment jarang muncul dari mereka, kecuali sebagai strategi manipulatif dalam konteks kekuasaan, misalnya ENTJ dalam hubungan disfungsionalnya. Ada 3 motif utama seseorang menggunakan silent treatment dalam konteks MBTI. Pertama, sebagai bentuk kontrol emosional, kedua sebagai mekanisme pertahanan ego, dan yang ketiga sebagai hukuman moral. Mereka menjadikan diam sebagai alat untuk mengendalikan perasaan orang lain.
terutama pada pasangan atau teman dekatnya, karena dengan menciptakan ketidakpastian, orang yang diam memegang kendali atas ritme dari komunikasi. Tipe yang tidak nyaman dengan emosi terbuka, seperti tipe thinking dominant atau tipe introvert dominant, akan menggunakan diam untuk menghindari kerentanan. Mereka bukan ingin menghukum, tetapi takut terekspos. Tipe feeling dan judging sendiri melihat silent treatment sebagai bentuk pembalasan yang lebih beradab atau beretika, karena dirasa itu bisa membuatnya menghindari drama dengan tetap menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menerima tindakan tertentu. Apalagi, sampai batas tertentu, silent treatment bukanlah tindakan yang salah. Dalam bentuknya yang sehat, diam bisa menjadi cara untuk menenangkan diri, memberi ruang, atau mencegah konflik yang meledak. Namun tidak menutup fakta juga bahwa ketika hal ini digunakan untuk menghukum, mengendalikan, atau memanipulasi emosi orang lain secara sistematis, maka silent treatment bisa berubah menjadi senjata psikologis yang cukup merusak. Kesimpulannya, silent treatment bukan secara eksklusif milik dari salah satu tipe kepribadian tertentu saja, meski kemungkinan akan lebih rawan muncul pada tipe kepribadian introvert, khususnya yang mengandalkan feeling dan judging sebagai fungsi kognitif dominannya. Namun, silent treatment bisa menjadi bentuk proteksi, ekspresi luka, atau manipulasi tergantung pada konteks, tingkat kedewasaan emosional, dan integritas moral dari individu manapun yang menggunakannya. Dalam relasi interpersonal, mengenali motif di balik diam itu sangatlah penting agar kita dapat mengetahui apakah ini adalah bentuk refleksi, mekanisme pertahanan, atau strategi kekuasaan. Dalam filsafat eksistensial, diam bisa menjadi bentuk kebebasan, tetapi dengan bentuk yang sama juga bisa menjelma menjadi penjara batin yang disamarkan sebagai kebijaksanaan. Pada intinya, diam adalah bahasa, dan sebagaimana bahasa lainnya, ia bisa digunakan untuk membangun, serta juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Jadi gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.